Dina. Selamat pagi Pak Yoga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pak Yoga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sangat luar biasa, Bu. Terima kasih ya semuanya. Dari ini ya saya akan melakukan supervisi terkait kegiatan yang akan dilakukan ya tentang coaching yang akan dilakukan dengan Pak Arif nanti. Terus pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi. Sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, ada hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya. Beberapa hal. Bagaimana Bu? Ya Pak, silakan. Ya. Pada saat Ibu sedang melakukan coaching, akan saya amati dan nanti saya akan nilai selama proses coaching tersebut berlangsung ya. Untuk penilaian yang saya lakukan berkaitan dengan kompetensi coaching, yaitu saya pertama adalah tentang mendengarkan aktif, terus yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus bagaimana coach merespon coaching dan prinsip coaching. Baik Pak Yoga. Oke. Berkaitan dengan kompetensi coaching, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana terkait kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu Pak, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana coach merespon coach. Begitu Pak Yoga. Oh iya. Terima kasih Bu, sangat luar biasa sekali. Dari ketiga kompetensi yang Ibu nanti inginkan untuk saya amati, kira-kira apakah ketiganya atau ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan supaya saya nanti mengamatinya? Oke, baik Pak. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik di observasi ini adalah kompetensi mendengarkan aktif. Dengan kompetensi tersebut, saya bisa merangkum permasalahan yang dihadapi oleh Koci sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci. Begitu Pak Yuga. Terima kasih. Ya. Baik Bu, Bu Dina, selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada pagi hari ini? Harapan saya untuk proses coaching kali ini, saya ingin coach menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan coach bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu dulu Bu untuk pertanyaan yang saya ajukan. Terus untuk sesi selanjutnya silakan Bu Dina bisa melanjutkan kegiatan observasi dengan Pak Arif. Terima, Silakan coaching. terima kasih Pak Yoga. Ya Assalamualaikum. sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Pak Arif sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk melakukan kegiatan coaching. Mungkin ada permasalahan atau unek-unek yang ingin disampaikan Pak Arif dan apa tujuan dari pertemuan kita kali ini Pak? Begini Bu, memang saya punya unek-unek ya permasalahan. Saya di sekolah saya ditunjuk sebagai koordinator P5, di mana koordinator P5 itu harus selaras dan mendukung dengan kegiatan program Adiwiyata. Saya selaku ketua Adiwiyata kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya program P5 itu kepada saya. Saya masih bingung menentukan apa sih tema yang tepat dari kegiatan tersebut, Ibu. Oke, berarti bisa dibilang Bapak Arif ini diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk memegang proyek P5 begitu ya Pak. Dan proyek ini harus sejalan dengan program Sekolah Adiwiyata yang Bapak Arif sendiri ini sebagai ketuanya.
Oke, Bapak Betul. Arif. Mungkin karena Bapak Arif sudah ditunjuk, sebenarnya Bapak Arif mungkin sudah punya angan-angan rencana begitu ya, Pak. Kira-kira apa tema yang akan Bapak rencanakan untuk proyek P5 ini, Pak? Baik Bu, semua kegiatan yang ada di sekolah karena tempat saya itu sekolah adiwiyata, maka P5 yang saya rencanakan pun harus sejalan mendukung kegiatan adiwiyata. Dalam benak saya, tema yang tepat yang ingin saya rencanakan yaitu gaya hidup berkelanjutan. Itu sudah sesuai dengan program adiwiyata di sekolah saya. Gitu Bu. Oke, gaya hidup berkelanjutan dari tema tersebut sudah sesuai ya dengan program Adiwiyata dari sekolah Bapak Arif tersebut, Pak. Sangat tepat dan berkesinambungan. Dari yang Bapak sampaikan dan rencanakan terkait P5, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak Arif ambil? Baik. Kalau berbicara mengenai peluang, kaitannya dengan program Adiwiyata dan P5 yang akan dilaksanakan pasti berhubungan dengan sampah. Dari tema yang saya rencanakan yaitu gaya hidup berkelanjutan, saya mengambil topik sampahku tanggung jawabku, di mana peserta didik bisa mengolah sampah dengan langkah-langkah yang tepat. Oke. Oke, topik khusus yaitu sampahku tanggung jawabku. Sangat menarik, Pak. Ya benar, menurut saya itu sudah sangat baik. Sampahku tanggung jawabku itu berhubungan dengan program Adiwiyakta dari sekolah Bapak yang nanti akan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, indah dan nyaman pastinya ya, Pak. Nah, kira-kira dari topik yang sudah Bapak sampaikan itu, apa rencana Pak Arif untuk mencapai tujuan itu, Pak? Iya, Bu. Yang pertama, untuk mencapai tujuan tersebut pasti membuat modul proyek P5. Pasti saya harus bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk menentukan modul. Setelah modul saya rencanakan, kemudian kegiatan apa sih yang ada di dalam modul tersebut? Saya merencanakan 3 kegiatan di mana proyek P5 itu berkaitan dengan program Adiwiyata, yaitu kegiatan pertama yaitu membuat pojok baca. Nanti setiap kelas membuat pojok baca, di mana menggunakan sampah yang bisa digunakan, misalkan membuat rak, kemudian bunga dari plastik. Yang kedua yaitu membuat hastakarya kerajinan yang diambil dari berbagai limbah plastik maupun daun. Siswa membuat kerajinan hastakarya. Yang ketiga yaitu membuat ekobrik, di mana di dalam ekobrik itu penekanannya pada sampah juga, yaitu sampah plastik yang dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam botol. Dari botol itulah dinamakan ekobrik. Ekobrik itu nanti kita manfaatkan menjadi beberapa ikon yang bisa dibuat, misalkan tulisan atau ikon-ikon love atau apa. Itu adalah kegiatan yang saya laksanakan di sekolah yang berhubungan dengan kegiatan Adiwiyata. Pasti berhubungan dengan memilih dan memilah sampah, yaitu dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, di mana siswa bisa memilih sampah sesuai jenisnya, kemudian siswa bisa menggunakan kembali sampah dan bisa mengolah atau mendaur ulang sampah menjadi kerajinan atau hastakarya yang bernilai ekonomis, Bu. Itu kegiatan yang ingin saya rencanakan. Oke, baik Pak. Sudah rencananya sudah matang sekali dan tadi juga prosesnya ada pembuatan modul, mungkin bekerja sama dengan pihak sekolah. Tadi dari rencana-rencana tersebut itu kan membutuhkan waktu mungkin ya Pak. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan untuk program P5 ini Pak? Baik, Bu. Waktu yang saya rencanakan pada modul bekerjasama dengan wakil kurikulum yaitu sekitar bulan Februari minggu kedua, di mana di dalam minggu tersebut
setidaknya dalam 2 minggu, 14 hari, itu pelaksanaan P5 secara penuh. Yang mengisi bukan hanya saya, tetapi seluruh guru mapel yang ada di sekolah, yaitu menyampaikan materi berkaitan dengan pojok baca, kemudian hasta karya, dan ekobrik. Setelah itu, di akhir program pasti ada gelar karya yang ditampilkan dari proyek P5 tersebut. Sehingga pertengahan minggu kedua bulan Februari. Oke, berarti dilaksanakan selama 2 minggu ya Pak ya. Betul. Selanjutnya tadi sudah dibahas tentang apa saja kegiatannya, waktunya secara lebih spesifik. Bagus sekali, sudah sesuai dengan program Sekolah Adiwiyakta. Nah sekarang Pak, kira-kira apa komitmen Bapak Arif terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tersebut Pak? Pastinya kalau berbicara mengenai komitmen, apa yang sudah saya rencanakan yaitu menerapkan program P5 ini yang mendukung program Adiwiyata, yaitu menerapkan kegiatan sekolah yang peduli terhadap lingkungan, di mana peserta didik ini bisa memanfaatkan sampah menjadi barang-barang berharga. Siswa peduli membuang sampah pada tempatnya, kemudian siswa yang menggunakan botol bisa menggunakan botol kembali, kemudian yang berikutnya bisa membuat ekobrik menjadi ikon-ikon yang nanti ditampilkan di sekolah. Itu komitmennya adalah membuat pembiasaan kepada siswa untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan sehat. Oke, terima kasih. Oke, baik Pak. Dalam tadi kan komitmennya berarti dengan beberapa orang, stakeholder sekolah, kerjasama dengan rekan guru, bahkan siswa semuanya. Nah, kira-kira Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya Pak ya. Dari percakapan antara saya dengan Bapak Arif ini, kira-kira hasil terakhir dari percakapan ini Bapak Arif mendapatkan apa aja ya Pak? Saya menjadi lebih yakin Bu dari apa yang ingin saya rencanakan, yang tadi hanya sebuah angan-angan, sekarang menjadi hal yang harus saya laksanakan dan harus saya kerjakan untuk program P5 tersebut yang mendukung dengan kegiatan Adiwiyata. Memang saya berpikir tadinya hanya angan-angan, tetapi setelah kita bertemu dengan bisa menyampaikan beberapa pertanyaan, saya menjadi yakin bahwa apa yang saya rencanakan ini akan menjadi aksi nyata ke depan yang saya lakukan di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kegiatan nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang Bapak Arif tadi sudah buat. Nanti saat gelar karya mungkin saya bisa diundang ya Pak Arif ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kegiatan yang dilakukan coaching dengan Pak Arif terkait kegiatan P5 di sekolahan Pak Arif. Sangat luar biasa sekali Bu Dina kegiatan coaching yang Dina lakukan. Tadi sudah selesai dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun ya Bu, dan sangat lancar dan sangat memukau sekali. Alhamdulillah Pak. Baik Bu Dina, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching terkait indikator yang diinginkan yang sudah dibahas sebelumnya? Sesuai indikator yang saya inginkan yaitu agar coach mampu mengeluapkan apa permasalahannya dan coach dapat mendapat solusi dari permasalahannya. Saya itu sudah menggunakan alur Tirta dalam melakukan coaching ini. Tadi sudah ada pertanyaan tentang tujuannya, identifikasi, rencana aksi,
dan terakhir tanggung jawabnya. Begitu Pak Arif. Ya Pak, maksud saya Pak Yoga. Ya, bagus sekali Bu Dina. Oke, saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait Ya. kegiatan Ibu Dina nanti. Oke, silakan Pak. Dari hasil yang saya amati tadi pada saat Bu Dina dan Pak Arif melakukan coaching berlangsung, Ibu melakukan langkah-langkah tirta sudah baik dan benar ya, sesuai dengan standar yang dirujuk dan sudah bagus sekali dan sangat memukau saya ya. Bagaimana selanjutnya pendapat Ibu mendengarkan tentang pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah jika tadi saya sudah baik dalam kegiatan coaching ini. Semoga nanti kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dengan menggunakan kompetensi-kompetensi yang ingin saya dapatkan, saya gunakan untuk proses coaching agar lebih baik lagi. Begitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Sangat luar biasa sekali ya. Kira-kira ya tentang kapan Ibu akan mempelajari lagi coaching secara mendalam ataupun melakukan kegiatan coaching dengan rekan-rekan lainnya mungkin terkait jika ada teman guru yang mau meminta bantuan Ibu supaya tercapai apa yang mereka inginkan nantinya. Oke, mungkin setelah ini Pak, mungkin saya akan belajar dan bertanya kepada kepala sekolah bagaimana melakukan coaching yang baik. Kemudian saya juga bisa melihat dari YouTube, sumber-sumber yang lain bagaimana cara melakukan coaching yang baik sehingga saat teman saya membutuhkan bantuan saya dalam coaching, saya sudah siap dan bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Ya, bagus sekali Dina, sangat luar biasa. Sebagai penutup, apa saja yang Ibu dapatkan dari proses kegiatan pada pagi hari ini dari pagi tadi sampai selesai? Alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Yoga. Saya mendapatkan banyak ilmu bagaimana melakukan coaching dengan baik. Tidak hanya pertanyaan dan jawaban dari coach dan coachee, tetapi gestur dan kotak mata saya juga harus penting saat melakukan proses coaching. Ya, sangat luar biasa ya. Jadi tadi terkait kotak mata, karena kan kita kan di sini kan setara daring jadi bisa kelihatan ya. Ya. Ya, tidak apa-apa Bu. Yang terpenting sangat luar biasa. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Monggo Bu Siti untuk menyampaikan pengamatan dari coaching tadi. Ya, silakan Bu Siti. Mohon maaf ya tadi sedikit. Ya, apa-apa. Ya, saya sebagai pengamat dalam coaching pada siang hari ini antara Bu Dina dan Pak Arif, hasil pengamatan saya tadi Bu Dina dan Pak Arif sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta yang diharapkan. Sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Pada tujuan itu yang saya dapatkan, sikap coach itu mampu membuat coach berani menyampaikan kemudian pada identifikasi itu coach sudah menyampaikan pertanyaan yang efektif dan sikap coach juga membuat coach terbuka untuk mengemukakan masalahnya. Pada rencana aksi yang saya dapatkan, Pak Arif akan membuat rencana aksi yaitu membuat modul ya, yaitu terkait dengan tema dari kegiatan tadi untuk koordinator PR5 ya, supaya selaras dan mendukung program Adiwiyata tersebut. Pak Arif akan membuat modul, kemudian
ada topik sampahku adalah tanggung jawabku yang sudah sesuai dengan program Adiwiyata sekolah. Kemudian pada tanggung jawab itu adanya komitmen dari Pak Arief bahwa komitmen yang akan Pak Arief lakukan yaitu tentang kegiatan peduli lingkungan sehat untuk program mendukung T5 dan Sekolah Adiwiyata. Itu pengamatan dari saya. Untuk keseluruhannya kegiatan coachingnya sudah sangat baik, berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Tadi sinyalku hilang.